Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Anak-anak tolong pada saat pelajaran dimulai, tolong mic-nya di mute dulu sebentar ya. Oke. Jadi anak-anak, kita masih dalam keadaan pandemi ya, jadi kita belajarnya masih daring ya. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kalian di rumah. Oke, selanjutnya ketua kelasnya. Ayo, Dedek siapkan doa dulu ya. Siap, Bu Guru. Oke, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, baik. Terima kasih, Dedek. Anak-anak, selanjutnya Ibu sudah share ya link Google Form untuk absen. Nanti kalian harus diisi ya, anak-anak ya. Walaupun kalian hadir di Google Meet, harus tetap isi absen ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu tampilkan dulu. Oke, sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Ayo, bareng-bareng. Barengnya mana, anak-anak? Atulah pendukung. Sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, tadi menyanyikan lagu apa ya anak-anak ya? Garuda Pancasila, Bu. Garuda. Lagu nasional, Bu. Sebutkan sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama apa bunyinya? Ayo, Bu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, selanjutnya sila kedua. Kemanusiaan yang adil. Ya, Rosetta. Sila ketiga bunyinya apa, Nak? Persatuan Indonesia. Oke, Andi, ayo. Sila keempat bunyinya apa, Andi? Apa, Bu? Kamu jelas, Bu? Sila keempat, bunyi sila keempat. Ya, Bu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, Bu. Oke, selanjutnya terakhir, Julian. Sebutkan bunyi sila kelima. Mana Julian? Julian Ya, hadir? Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Oke, nah anak-anakku sekalian, sekarang ini kegiatan apa sih yang sedang kalian lakukan? Apa, Bu, ya? Apa? Ya, Bu, tadi Belajar, Bu. Sedang belajar. Nah, kalian sekarang sedang belajar. Belajar itu termasuk hak kalian sebagai siswa bukan? Atau kewajiban kalian sebagai siswa? Kewajiban, Bu. Kewajiban kalian sebagai siswa. Kalau hak kalian sebagai siswa apa?
mendapat pembelajaran, Bu. Ya, mendapatkan pembelajaran dari ibu guru. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian itu dapat menjelaskan apa itu hak, kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Kemudian juga kalian dapat menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kemudian dapat menentukan amanat pada pantun dan membuat pantun. Oke, sekarang Ibu akan ke materi pertama. Sudah tampil belum di layar? Sudah LKPD, Bu ya? Ya, betul. LKPD ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu hak? Itu yang Ayo, sudah kelas 5. Apakah itu hak? Dan apa itu kewajiban? Dan apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Ya. Hak itu yang kita dapatkan, Bu. Iya. Kalau kewajiban itu yang kita lakukan, Bu. Iya, kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kemudian tanggung jawab itu siapa yang bisa jawab? Apa itu tanggung jawab? Bingung saya, ya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Pristi, ayo. Bu, saya, Bu. Apa, Pristi? Tanggung jawab itu sesuatu yang harus atau wajib kita laksanakan, Bu. Kalau itu kewajiban, Nak, ya. Oke. Anak-anak, jawabannya Pristi hampir tepat ya, sudah mendekati ya. Kalau supaya kalian tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab, coba perhatikan LKPD yang pertama. Ya, ini kurang besar nggak tampilannya yang Ibu tampilkan di layar, Nak? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Jelas, Bu. Ya, tujuan pembelajaran PPKN hari ini dengan mengamati teks bacaan, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, peserta didik ini dapat menjelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan tanggung jawab. Ya. Nah, yang pertama kalian coba amati dulu dan cermati ya teks berikut ini. Kemudian kalian tulis pengertiannya ya. Oke, yang pertama Ibu mau dengar suaranya siapa ya untuk membaca? Saya, Bu. Tunggu ya. Oke, ayo Triono. Warga masyarakat di tempat tinggal Arman sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Ya, lanjut. Ya, Bu, ya, tentu ya. Dengan lingkungan sehat, warganya pun juga hidup Sehat. Iya, Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban. Nah, oke, stop, Nak. Ya, di sini ada kata-kata. Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti itu merupakan kewajiban. Ya, berarti harus dilaksanakan. Ya, anak sekalian. Oke, sekalian. Sekarang kalian amati teks ini, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Apa itu kewajiban? Apa itu hak? Dan apa itu tanggung jawab? Oke, Ibu kasih waktu ya, anak mengerjakan ya. Silakan LKPD-nya dikerjakan ya. Oh, hak itu apa? Segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak kita lahir atau sejak kita masih dalam kandungan ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya. Oke, di sini ada penjelasan tentang apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini masih bingung ya, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini kan sesuatu yang wajib dilaksanakan, ya. Sedangkan tanggung jawab ini itu adalah sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Contohnya, Triono, kamu sebagai murid, ya, berarti kewajiban kamu adalah belajar. Nah, bukan hanya sekedar belajar, kalau belajarnya bercanda, suka jahilin teman, itu namanya tanggung jawab enggak? Ayo Triono.
Ya Bu, nggak tanggung jawab Bu. Bertanggung jawab. Nah, kalau belajarnya itu kamu jalankan dengan tanggung jawab, berarti kamu perhatikan ya ibu guru sedang menjelaskan dari buku kelas, ya anak-anak semuanya sudah paham. Ah Bu. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya sudah tampil di layar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, Jadi bola. kan kewajiban masyarakat menjalankan gotong royong di lingkungan masyarakat ya, atau kerja bakti. Nah, kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat tadi itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, di contoh gambar pertama itu interaksi apa itu? Antara siapa itu? Coba lihat gambar pertama, kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Sedang belajar, Bu. Yang pertama, ibu nampilinnya kurang besar nggak anak-anak ya? Nampak, udah nampak kok. Yang pertama coba Ferry sebutkan itu gambar interaksi antara siapa? Itu ibunya sama anaknya, Bu, sedang belajar. Interaksi antar individu dengan individu, anak dengan ibu, ya. Dan yang kedua, Dede, coba sebutkan ini interaksi. Nah, ini gambar apa, Dede? Yang kedua lagi itu Bu, belajar Bu ya. Siapa yang lagi belajar? Siswa Bu. Siswa. Terus ada siapa lagi di situ di gambar selain siswa? Ada ibu guru. Ada ibu guru. Yang pertama tadi kan interaksi antara individu dengan individu. Nah, sekarang yang individunya yang mana? Ibu guru atau muridnya? Ibu guru. Ibu guru berarti interaksi antara individu dengan Kelompok. kelompoknya siapa? Siswa. Siswa. Karena lebih dari orang. Dan gambar yang ketiga. Samsia mana Samsia? Iya hadir Bu. Coba nak dijawab nak. Gambar yang ketiga. Sedang main bola Bu. Yang bola ada berapa tim? Ya Bu, nggak kedengaran. Ada berapa tim itu? Di gambar yang ketiga. Anaknya yang ada berapa? 1, 2. Ada 2 tim ya. Oh, ada 2 tim Bu. Merah dengan putih. Ya, tim merah berarti kelompok pertama, tim putih berarti kelompok kedua. Berarti ini interaksi antar individu dengan individu, atau interaksi antar individu dengan kelompok, atau interaksi antar kelompok, Samsia? Antara kelompok Bu. Oke, betul. Nah, anak sekalian. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video ya. Sebelumnya, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya, ya anak-anak. Perhatikan, sudah kelihatan di layar? Sudah Bu. Nah, untuk menjawab LKPD ini, kalian harus mengamati video terlebih dahulu, ya. Video tentang interaksi sosial di lingkungan keluarga. Perhatikan dan amati ya. Diamati baik-baik ya anak-anak ya. Ya Bu. Catat semua jawaban Ya Bu. video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Oke, tampil nggak di layar anak-anak videonya? Tampil Bu. Tampil Bu. Ada Bu. Ada. Lucu kali Bu. Kenapa? Berhenti. Iya, sengaja berhentikan. Ini mau tes dulu. Iya Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain, oleh karena itu, manusia menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Bentuk interaksi sosial.
Secara umum, interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, contohnya adalah kerjasama, gotong royong, musyawarah, tolong menolong, kegiatan pembelajaran, dan lain-lain. Lalu ada interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Contohnya, persaingan, pertentangan, atau pertikaian. Jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok. Dan ada interaksi antar kelompok. Interaksi antar individu adalah interaksi antar individu dengan individu, atau bisa disebut juga interaksi antara dua orang. Contoh interaksi sosial antar individu di lingkungan rumah, berjabat tangan dengan anggota keluarga, menjaga adik, belajar bersama ibu, interaksi antar individu dengan kelompok adalah interaksi antar seseorang dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu dengan kelompok di lingkungan rumah, ayah sedang memimpin rapat keluarga. Contoh lain adalah Beni sedang menyampaikan pendapatnya pada rapat keluarga. Interaksi antar kelompok adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antar kelompok di lingkungan rumah, keluarga berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Apa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah diamati videonya. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD yang kedua. Nah, jadi setelah kalian mengamati video yang telah ditampilkan tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut, ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Siapa yang mau menjawab? Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu anak-anak? Saya coba, Bu. Iya, silakan Dede. Interaksi sosial itu adalah bentuk interaksi antara individu dengan individu, kemudian tadi individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok, begitu, Bu. Oke, terima kasih Dede jawabannya ya anak-anak. Yang disebutkan Dede tadi itu termasuk ke dalam jenis-jenis interaksinya ya. Nah, kalau untuk interaksi sosial itu sendiri, itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ya, bagus Dede sudah mau menjawabnya ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis interaksi sosial. Nah, ini baru jenis-jenisnya. Siapa yang mau menjawab? Apa Pristi jawabannya? Interaksi
individu dengan individu. Ya, pintar. Terus individu dengan kelompok. Bagus. Terus kelompok dengan kelompok, Bu. Pintar. Tepuk tangan buat Pristi anak-anak. Selanjutnya yaitu lihat. Sudah kelihatan belum di layar? Kelihatan, Bu. Nah, siapa yang mau membaca? Ini apa sih coba? Ini apa sih? Dari bacaannya ini berupa apa ini? Pantun. Oh iya sih. Apa? Nggak tahu, Bu Guru. Apa Rosa? Pantun, Bu. Iya, pantun. Pantun, Bu. Andi. Ibu mau dengar suaranya Andi baca pantun. Pantun. Seperti apa? Ayo Andi. Ayo. Saya, Bu Guru. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu sedia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Sudah, Bu. Betul, ini pantun. Cara bacanya pun juga sudah betul. Saya, Bu Guru. Ya. Nah, siapa itu? Samsia. Nah, tadi Andi sudah membaca pantun. Sekarang Samsia tentukan amanat pada pantun ini. Amanatnya mana? Dari pantun ini ada pesan apa? Ada amanat apa? Yang lain Ini satu kampung saling membantu, Bu, gotong royong mengerjakan gotong royong. betul Samsia. Oke, anak. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sekarang kalian tugasnya adalah membuat pantun, ya, membuat pantun nasihat, ya, kemudian nanti kalian bacakan di depan kelas, ya, dan nanti cepat, ya, siap, Ibu kasih waktu, ya, 5 menit untuk membuat pantun, oke? Saya sudah, Bu. Selesai, Bu. Saya sudah, Bu. Triono, ayo, Triono, Ya, Bu. coba Ini, Bu, saya dibacakan. sudah. Bacakan dengan intonasi yang tepat ya. Kalau kamu lagi di pantai, jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Pinter Triono. Coba amanatnya apa itu Triono? Kita untuk menjadi pandai, Bu, ya kita harus rajin belajar, Bu. Jangan malas-malasan. Kalau lagi belajar jangan main-main. Iya, bagus. Selanjutnya apa Julian? Julian mau coba menjawab? Ayo silakan. Iya, Bu. Ayo, Pantun nasihat, Bu. Iya, iya, ayo. Pagi hari aku ke pasar, ingin membeli sayur dan buah. Tetaplah bersifat sabar ketika menghadapi masalah. Oke, pesannya apa? Amanatnya apa dari pantun itu? Amanatnya itu kita harus, kalau mempunyai masalah itu harus tetap sabar, Bu. Iya. Pinter-pinter ya anak-anak ibu berarti sudah paham ya bagaimana cara membuat pantun, bagaimana cara menentukan pantun, cara menentukan amanat dalam pantun ya. Oke, anak-anakku sekalian, dari tugas LKPD tadi ya, itu nanti kalian tulis kembali ya, nanti kalian upload ya di Classroom ya tugasnya. Oke anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, nah dari kegiatan kita hari ini, tadi apa saja yang dibahas? Yang pertama membahas tentang apa? Hak dan kewajiban, Bu. Dan kewajiban. Hak itu tadi apa? Coba Ibu mau tahu lagi. Masih ingat nggak? Segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, semenjak kita masih dalam kandungan, kita sudah memiliki hak ya, hak untuk hidup ya. Selanjutnya, yang kedua tadi pembahasannya tentang apa? Interaksi sosial, Bu. Interaksi sosial. Tadi jenis interaksi sosial ada berapa, Rosetta? Ibu mau dengar suara Rosetta? Ayo. Ada 3, Bu. Apa saja ya Rosetta? Pertama, Bu, interaksi antar individu dengan individu. Lanjut. Apa ya? Ya, interaksi antar individu dengan kelompok. Yang terakhir.
interaksi antar kelompok dengan kelompok, Bu. Bagus, pinter ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir baru Triono, tentang apa tadi? Ayo. Tentang pantun, Bu. Yang saya bisa tadi pantunnya, Bu. Tentang pantun ya, kita Ibu ulas sebentar pantun ya. Tadi kalian sudah benar cara menentukan pantunnya. Nah, ini pantun ya, pantun nasihat itu berarti berupa nasihat ya, seperti yang tadi kalian sudah buat ya. Kemudian itu juga kalian sudah benar ya, cara menentukan amanat pantun itu diambil dari lari ketiga dan lari keempat ya, anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, berarti tadi kalian sudah memahami materi hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Senang, Bu. Oke, anak-anak, kita sudah mengambil kesimpulan bersama-sama. Nah, itu juga mau menginfokan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masih membahas tentang pantun. Kalau hari ini tadi tentang pantun apa? Pantun jenaka, Bu. Pantun nasihat, Bu. Yang jelas Nasihat, Bu. Nasihat, Bu. Nasihat. Nah, hari ini pantun nasihat, berarti besok kita akan membahas tentang pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Ya, kalian jangan lupa pelajari buku kalian ya, buku pegangan siswa, yaitu masih di tema 4, subtema 1, tapi sudah pembelajaran keempat. Ya anak-anak ya, sudah paham? Nanti Ibu juga akan memberikan evaluasi ya setelah ini, nanti kalian kerjakan ya di rumah. Nah, anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas materinya? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, ya, karena kita masih dalam situasi atau keadaan pandemi. Oke, Ibu maunya nggak ketua kelas lagi ya nyiapin doa. Sekarang dari perempuan, ya. Ayo, Bu. Iya, Rosetta, ayo Ibu mau Rosetta yang menyiapkan doa. Silakan Rosetta. Baiklah, teman-teman. Untuk pembelajaran kita, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rosetta. Anak-anak, jangan lupa ya pesan Ibu ya, tetap jaga kesehatan. Ibu juga semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.